Saudara, seperti apa pengawasan yang dilakukan untuk terus memastikan komitmen penegakan keadilan restoratif atau restoratif justice agar berjalan sesuai dengan koridor? Sejauh ini adakah yang perlu dievaluasi? Kita akan berbincang dengan tenaga ahli utama kantor staf Presiden Ade Irfan Pulungan, lalu ada Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, serta peneliti Litbang Kompas Eren Marsyukrila. Selamat malam, Bapak-bapak, sehat selalu. Selamat malam, Ya. Bung Iman. Saya ke Bung Eren dulu. Bung Eren, apa yang ditangkap Litbang Kompas dari harapan masyarakat terkait dengan keadilan restoratif atau penyelesaian damai dari sebuah kasus pidana? Kurang lebih begitu ya? Ya, Mas Aiman dan pemirsa semua. Jadi memang ini adalah satu respon positif dari publik ya, di tengah melesunya wajah keadilan penegakan hukum kita gitu. Jadi mayoritas atau 83% Iya. Ini besar sekali angkanya ya? Iya, itu setuju. Dalam artian ini adalah satu bentuk dukungan juga gitu kepada penegak hukum kita terhadap terobosan yang diberikan di dalam mekanisme keadilan restoratif ini gitu. Jadi ini adalah satu bentuk komitmen yang sudah ditunjukkan oleh penegak hukum kita. Kita melihat ada lebih dari 11.000 kasus yang sudah dalam setahun terakhir yang sudah diselesaikan oleh Polri dalam mekanisme peradilan restoratif ini. Kemudian di pihak kejaksaan itu lebih dari 700 kasus dengan lebih dari 1.000 tersangka yang terlibat di situ dihentikan penuntutannya. Nah ini termasuk kalau kita ingatkan sedikit kepada publik ya, kasus yang seorang ibu di Karawang, betul ya, yang kemudian digugat oleh suaminya karena memarahi suami yang kemudian tidak memberi nafkah dan lain sebagainya, dan akhirnya kemudian dituntut bebas oleh kejaksaan. Ya, jadi ini adalah satu bentuk bukti nyata ya kalau kita melihat memang masifnya pergerakan dari pihak kepolisian maupun kejaksaan negeri ya di tiap daerah itu hampir tiap bulan kita mendengar ada beritanya gitu, penyelesaian kasus dengan cara mediasi. Dan di situ memang ditemukan kesepakatan damai antara pihak korban, kemudian keluarga, tentunya juga kepada pihak masyarakat yang kemudian para pelaku maupun korban ini bisa pulih kembali ke masyarakat, ke kehidupannya sedia kala gitu. Tentunya ini menjadi satu informasi yang tentunya menjadi optimisme, menjadi hal yang baik untuk wajah penegakan hukum kita gitu. Inilah yang ditangkap publik dalam beberapa waktu ini. Tapi saya melihat ada kejanggalan, Bung Eren. Di poin keempat misalnya, bahwa iya betul masyarakat ingin restoratif justice itu ditegakkan, bahkan mayoritas ya 83%, angka yang besar sekali. Tapi ia khawatir, saya sebutkan ya, khawatir atau tidakkah Anda jika proses penyelesaian kasus pidana dengan cara keadilan restoratif disalahgunakan sebagian masyarakat pelaku tindak pidana ringan? 76% lebih menyatakan khawatir. Ini luar biasa. Jadi berharap bahwa ada keadilan restoratif, tapi khawatir. Ya, saya pikir memang publik cukup jeli juga melihat hal ini, Mas Aiman. Jadi memang 3/4 responden atau 75% lebih tadi melihat ini adalah menjadi sebuah kekhawatiran, itu sangat wajar sekali ya. Karena jangan sampai langkah progresif dari penegakan hukum kita ini, terobosan dalam mewujudkan keadilan ke penegakan hukum ini menjadi satu celah baru lagi untuk bisa menjadi satu bentuk pelanggaran lagi di dalamnya. Ada kong kali kong, ada kemudian bisa menjadi yang kita sebut sebagai pelanggaran juga dalam penegakan keadilan gitu loh. Saya langsung saja ke publik cukup jeli juga melihat hal ini gitu. Iya betul. Saya sebut saja mungkin ada kasus-kasus yang terkait dengan, saya ke Bung Usman. Mungkin Anda bisa menjelaskan, Anda bisa menerjemahkan bahwa iya betul ingin restoratif justice, keadilan restoratif, tapi ada kekhawatiran. Contoh yang sering kita dengar adalah soal rehabilitasi narkoba atau penjara. Itu menjadi sebuah hal yang saya nggak tahu nih apakah ini bisa masuk ke restoratif atau tidak, tapi itu menjadi hal yang sering kita dengar meskipun sulit untuk dibuktikan, transaksional. Bung Usman. Ya, memang setuju saya dengan pandangan sebagian besar dari masyarakat Indonesia, yaitu 83% yang mengatakan bahwa mereka setuju dengan pendekatan restoratif justice, yaitu penyelesaian kasus-kasus pidana ringan dengan cara di luar pengadilan, misalnya mediasi, perdamaian, atau istilah-istilah lain yang bisa digunakan. Nah,
Tetapi memang saya juga mengerti ada kekhawatiran di dalam masyarakat, misalnya untuk kasus-kasus tertentu seperti penipuan dan seterusnya yang bisa saja disalahgunakan oleh sebagian masyarakat yang lain dalam konteks restoratif justice. Kalau tadi narkoba apakah bisa masuk ke sana, Bung Usman? Nah, untuk kasus narkoba, misalnya pengguna-pengguna narkoba itu sebenarnya bisa diarahkan ke sana. Karena sebenarnya mereka membutuhkan rehabilitasi, bukan justru kriminalisasi. Dan banyak negara menggunakan pendekatan kesehatan, pendekatan medis, pendekatan rehabilitasi di dalam menghadapi penggunaan narkotika di negara-negara mereka. Nah, Indonesia masih sangat berat untuk menggunakan pemenjaraan atau pendekatan kriminalisasi. Akibatnya mayoritas penduduk di lapas yang sudah penuh sesak itu 90% lebih yang merupakan pengguna narkoba. Nah, ini saya kira tidak mudah memang, tetapi pernah ada usaha dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di tahun-tahun yang lalu untuk mengupayakan misalnya rehabilitasi massal terhadap mereka yang ada di lapas-lapas Kemenkumham. Gitu. Iya, saya bertanya terkait kekhawatiran masyarakat. Iya, masyarakat setuju restoratif justice, keadilan yang ditetapkan secara restoratif atau penyelesaian damai lah, kurang lebih begitu ya, karena tidak semua juga bisa diartikan sebagai penyelesaian damai. Tapi saya ingin tanya, kekhawatiran ini terkait dengan upaya-upaya transaksional, suap dan lain sebagainya yang mungkin sulit untuk dibuktikan terkait dengan pelaksanaan dari restoratif justice ini. Betul demikian, Bung Usman? Memang ada kemungkinan itu sudah terjadi. Biasanya itu disebut-sebut sebagai menguntungkan kepentingan makar kasus. Jadi ada banyak orang yang selama ini mendapatkan semacam bantuan dari orang yang disebut sebagai makelar kasus. Nah, tetapi ini banyak sekali di kasus-kasus yang menyangkut tindak pidana korupsi. Nah, tentu untuk kasus tindak pidana korupsi, kalau kita berkaca pada undang-undang tindak pidana korupsi, di sana dikatakan bahwa penghukuman itu menjadi sangat utama, tetapi tidak bisa dihilangkan meskipun misalnya kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsinya telah dikembalikan. Jadi dalam kasus-kasus tertentu seperti korupsi, apalagi undang-undang kita dalam mengatur pemberantasan korupsi menganggap kejahatan itu sebagai kejahatan luar biasa. Di tingkat internasional, kejahatan-kejahatan luar biasa seperti penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, pembunuhan di luar hukum, atau kejahatan yang sangat serius, the most serious crimes, itu sama sekali misalnya tidak boleh katakanlah dilepaskan dari penghukuman para pelakunya. Nah, jadi memang konteks restoratif justice yang ada di dalam survei Kompas, saya kira lebih banyak berbicara tentang kasus-kasus pidana ringan. Ya, pidana ringan betul. Tapi saya ingin tanya, ya kalau pidana ringan dan lain sebagainya, pengguna narkoba katakanlah mungkin kecil dan lain sebagainya, bukan pengedar ya, pengguna, lalu kemudian ada kasus-kasus yang lain. Saya mau tanya kepada Anda, Bung Usman, temuan Anda kan juga banyak kemudian menerima keluhan, menerima laporan ya dari masyarakat dan lain sebagainya. Masih adakah transaksional tadi, suap tadi, kalau nggak mau nyuap, kalau nggak mau ini kepada penegak hukum siapapun itu ya, itu kemudian diproses dengan hukum yang lebih tinggi, tapi ketika ada transaksional, suap dan lain sebagainya, maka diproses hukum dengan tingkat yang lebih rendah atau bahkan restoratif justice. Masih adakah itu? Ya, sayangnya memang itu masih ada. Masih ada? Itu, untuk kasus apa aja mungkin bisa dijelaskan? Untuk kasus apa aja mungkin, Bung Usman? Salah satunya untuk kasus penggunaan narkotika atau obat-obatan terlarang. Misalnya dari semula terkena pasal pengedar, bisa dikenakan menjadi pasal pengguna. Dari pasal pengedar dan pengguna saja dikenakan pasal misalnya whistleblower atau peniup fluid. Bahkan sampai akhirnya dikeluarkan rekomendasi misalnya untuk rehabilitasi. Tapi perubahan-perubahan itu biasanya ada ongkosnya gitu. Nah, ini yang saya kira mesti dipikirkan oleh kita semua, terutama jajaran inspektorat atau jajaran misalnya profesi dan pengamanan di kepolisian untuk mengawasi praktek-praktek yang semacam ini. Dan korbannya bukan hanya masyarakat, terkadang anggota kepolisian itu sendiri misalnya yang dianggap konflik kepentingan atau justru dikenakan sanksi disiplin ketika ia sebenarnya bermaksud untuk menyelesaikan secara restoratif. Jadi memang sangat kasuistik sekali, kita harus periksa, tetapi praktik yang tadi ditanyakan oleh Bung Aiman masih terjadi. Iya, di penegak hukum ya, karena penegak hukum bukan hanya polisi, ada kejaksaan juga, ada peradilan juga dan sebagainya. Ada pengacara juga dan sebagainya. Oke, saya ke Bung Irfan. Bung Ade Irfan kebetulan lingkup istana tapi juga pengacara juga ini, jadi mungkin tahu soal ini. Saya ingin tanya,
Jadi ada betul masih tadi sebutan oleh Bung Usman, faktanya ada tapi sulit untuk dibuktikan, tapi memang jelas bahwa itu ada. Bahwa restoratif justice ini butuh ongkos. Ongkos dalam tanda kutip ya, suap dan lain sebagainya. Bung Ade Irfan? Ya, tentu kita harus melihat dulu, Mas Aiman. Pertanyaannya ada atau enggak? Menurut pihak istana ada atau enggak hal seperti ini? Kalau ditanya itu harus ditanya kepada penyidik dan kejaksaan. Jangan tanya ke istana. Kalau dari penciuman dari atas kan istana di atas, ada atau enggak? Ya nanti kita tanya sama-sama ke penyidik sama kejaksaan. Kayaknya nggak yakin jawabnya. Silakan Bang Irfan. Ya, tentu kita harus bisa melihat ya kejahatan, perbuatannya dan pelakunya. Kalau memang dugaan-dugaan yang tadi kita bicarakan itu, tentu tidak semua misalnya persoalan perbuatan pidana itu bisa masuk dalam kategori penyelesaian secara restoratif ini. Ya, apakah misalnya pelakunya ya dia misalnya sudah berulang kali melakukan perbuatan. Taruhlah misalnya tadi kalau dicontohkan dalam perbuatan narkotika. Nah, itu kan tidak dimungkinkan untuk melakukan restoratif justice ini. Yang kedua misalnya apakah misalnya perbuatannya itu bukan dia sebagai pemakai, malah menjadi dia sebagai pengedar. Nah, itu pasti kita harus melihatnya, memilih dan memilahnya dan lebih cermat lagi. Nanti itu kewenangannya pasti dalam penyidikan gitu ya, kepolisian gitu. Nah, dalam kita penerapan restoratif justice ini memang aparat penegak hukum, apakah itu kepolisian ya dan kejaksaan itu telah menerapkan peraturannya. Dan kita ketahui bersama peraturan di misalnya kejaksaan penerapan restoratif ini sudah dilakukan sejak tahun 2020 dengan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15. Begitu juga di kepolisian ya sudah melakukan penerapannya dengan mengeluarkan peraturan kepolisian nomor 8 tahun 2021. Yeah. Tadi disebutkan oleh Mas Eren, pendekatan ini sangat bagus dan menjadi sebuah terobosan di mana penyelesaian perbuatan pidana itu, perkara pidana itu tidak semata-mata menyelesaikan di ranah pengadilan. Oke. Kita sepakat Bung Irfan bahwa ini bagus, keadilan restoratif bagus dan disetujui oleh banyak masyarakat. Tapi bagaimana caranya agar ini tidak menjadi ladang baru korupsi? Kita akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.